Fakta mengejutkan tentang telur dan manfaatnya untuk kesehatan serta jantung Anda. Selama 4 dekade, kita telah menerima informasi yang bertentangan tentang telur. Apakah baik atau buruk bagi kesehatan dan jantung Anda? Apakah telur meningkatkan kadar kolesterol? Apakah Anda sebaiknya menghindarinya sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat orang merasa gamang dan bingung. Dalam video ini, kita akan menggali kebenaran tentang telur, manfaat kesehatan, dampaknya pada jantung, dan menyimpulkannya. Kita akan mengkaji sains serta mengamati berbagai hasil penelitian dan menyanggah mitos seputar makanan kontroversial ini. Kita juga akan membahas potensi masalah pada telur dan menunjukkan cara menghindarinya. Simak terus video ini. Kita akan segera mengkaji kebenaran tentang telur dan membekali pengetahuan sehingga Anda dapat membuat pilihan terbaik untuk jantung dan kesehatan Anda secara umum. Pada tahun 1961, Ancel Keys memperkenalkan gagasan bahwa lemak jenuh dan kolesterol dalam makanan adalah penyebab utama penyakit jantung. Gagasan ini dengan cepat menjadi pendapat umum di masyarakat, meskipun banyak bukti yang bertentangan. Akhir-akhir ini, perbincangan semakin meluas dan banyak dokter serta ilmuwan mempertanyakan apakah benar kolesterol dan lemak jenuh tidak baik untuk kesehatan dan menjadi penyebab penyakit jantung. Dalam sebuah penelitian yang terkenal di Rotterdam tahun 2004, para peneliti menemukan tingkat penyakit jantung yang lebih rendah pada partisipan yang mengkonsumsi telur, mentega, keju, dan hati dalam jumlah yang lebih tinggi. Makanan ini biasanya dianggap sebagai makanan yang mengandung kolesterol buruk, namun faktanya terbukti secara potensial mengurangi kalsifikasi dalam hati. Hal yang mirip terjadi dengan apa yang disebut French Paradox, yaitu sejumlah populasi yang secara rutin mengkonsumsi mentega dan keju berlemak tinggi, tapi tingkat penyakit jantungnya justru rendah. Secara statistik, hanya 50% korban serangan jantung memiliki kadar kolesterol tinggi, yang menyiratkan bahwa 50% sisanya berada dalam kisaran yang disarankan, namun mereka tetap kena serangan jantung. Menariknya, beberapa bukti bahkan menunjukkan bahwa individu dengan kolesterol yang lebih tinggi malah berumur panjang. Misalnya, sebuah studi di tahun 1992 oleh para ilmuwan Amerika Serikat menemukan bahwa kolesterol yang rendah diprediksi telah menjadi penyebab peningkatan kematian akibat penyakit gastrointestinal dan gangguan pernafasan. Penelitian yang sama terus memantau lebih dari 100.000 orang sehat selama 15 tahun dan mengamati bahwa mereka yang memiliki kolesterol rendah dirawat di rumah sakit lebih sering karena penyakit menular. Hal yang mirip dengan meta-analisis tahun 2007 dari 23 penelitian yang diterbitkan dalam BMJ. Ditemukan bahwa pasien dengan konsentrasi rendah kolesterol LDL yang diturunkan akibat mengonsumsi statin secara signifikan lebih berisiko didiagnosis menderita kanker dibandingkan dengan pasien dengan konsentrasi kolesterol yang lebih tinggi. Hal ini menggarisbawahi gagasan bahwa mempertahankan kolesterol rendah belum tentu merupakan pendekatan terbaik, masih diperlukan kajian lebih mendalam. Kolesterol itu sendiri diperkirakan tidak berbahaya. Masalahnya muncul ketika kolesterol rusak atau teroksidasi. Oksidasi terjadi ketika partikel kolesterol terpapar radikal bebas, yang merupakan molekul tidak stabil yang merusak sel dan jaringan dalam tubuh. Hal ini bisa disebabkan oleh kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan beracun, dan faktor lainnya. Ketika partikel kolesterol teroksidasi, hal ini mengganggu fungsi dan integritas sel, memicu peradangan, dan berkontribusi terhadap berbagai penyakit. Partikel teroksidasi lebih rentan menumpuk dan merusak dinding arteri, membentuk endapan plak, menyebabkan penyempitan arteri dan kehilangan fleksibilitas, dan akhirnya mengarah ke kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Ringkasnya, bukan hanya melihat kadar kolesterol, tapi penting juga mengamati kualitas kolesterol. Lalu, bagaimana dengan telur? Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menemukan bahwa makan 3 telur per hari meningkatkan kualitas kolesterol pada subjek kelebihan berat badan.
Para peneliti merekrut 28 pria kelebihan berat badan atau obesitas yang semuanya mengikuti diet terbatas karbohidrat, sementara 50% dari mereka juga makan 3 telur per hari. Kedua kelompok berkurang mengalami resiko sindrom metabolik karena pembatasan karbohidrat. Namun kelompok yang mengkonsumsi telur juga mengalami peningkatan kadar kolesterol HDL yang dikenal sebagai kolesterol baik. Peran HDL adalah mengangkut kelebihan kolesterol dari aliran darah ke hati untuk diproses dan dikeluarkan dari tubuh, menjaga keseluruhan sistem bekerja secara harmonis. Anda mungkin penasaran apa yang membuat telur begitu baik dan apakah ada tanda-tandanya? Telur dianggap sebagai makanan yang lengkap karena memiliki profil nutrisi yang komprehensif, menyediakan berbagai macam vitamin esensial, mineral, dan mikronutrien. Salah satu manfaat yang paling menonjol adalah kandungan proteinnya yang berkualitas tinggi, termasuk ke-9 asam amino esensial. Asam amino ini sangat penting untuk berbagai fungsi seperti pertumbuhan otot, perbaikan jaringan, dan fungsi kekebalan tubuh. Protein lengkap dalam telur menyediakan sumber energi yang berharga dan mendukung sintesis hormon dan enzim. Telur juga merupakan sumber lemak sehat yang sangat baik, termasuk lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Lemak ini sangat penting untuk produksi hormon, fungsi otak, dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Apalagi telur mengandung asam lemak omega 3 yang terkenal untuk menekan peradangan, membantu fungsi otak, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Telur juga kaya akan vitamin A, D, E, K, dan vitamin B yang berkontribusi untuk kesehatan penglihatan, tulang yang kuat, dan fungsi saraf yang tepat, serta dosis mineral yang baik seperti seng, besi, dan selenium yang sangat penting untuk produksi sel darah merah dan kesehatan kekebalan tubuh. Ini adalah profil nutrisi yang sangat kaya untuk satu makanan, dan meskipun tampak tidak meyakinkan, telur adalah salah satu sumber kolin alami terbaik. Kolin sangat penting untuk pembentukan membran sel, terutama selama kehamilan, karena mendukung perkembangan otak janin dan dapat membantu mencegah cacat tabung saraf di kemudian hari. Defisiensi kolin dikaitkan dengan sejumlah masalah, termasuk penyakit hati berlemak, masalah ginjal dan pankreas, kerusakan otot, peningkatan kadar homocysteine, dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, makan telur adalah cara yang baik untuk mendapatkan cukup kolin dan menghindari defisiensi. Selanjutnya, antioksidan khusus dalam telur seperti lutein dan zeaxanthin meningkatkan kesehatan mata dengan melindungi terhadap degenerasi makula dan katarak. Telur memiliki indeks glikemik rendah yang berarti tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang penting untuk menjaga diabetes dan mendukung kesehatan jantung. Itulah manfaat telur. Selanjutnya kita akan membahas poin-poin peringatan. Ketika memilih apa yang akan dimakan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya jenis makanan, tetapi juga bagaimana itu diproduksi. Misalnya, ayam kampung yang dibesarkan di halaman terbuka menghasilkan telur yang lebih tinggi asam lemak omega 3, vitamin D, vitamin E, dan nutrisi penting lainnya dibandingkan dengan telur dari ayam yang dikurung. Ini karena ayam kampung dapat secara bebas mencari makanan dan terlibat dengan lingkungan kehidupannya. Sebaliknya, ayam yang dikurung hidupnya terbatas pada ruang kecil, tidak dapat bergerak, dan hanya makan pakan ayam komersial. Bayangkan manusia yang dikurung dalam kandang, tidak dapat makan makanan bergizi, berjalan, dan berolahraga. Itu tidak akan menghasilkan keturunan yang sehat. Ayam yang dibesarkan di padang rumput menghasilkan kualitas telur yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar ketika kita memakannya. Anda mungkin bertanya, apakah itu akan membuat banyak perbedaan? Jawabannya adalah ya. Pada tahun 2019, peneliti melihat bagaimana tubuh manusia merespons makanan dari hewan yang dibesarkan dalam kondisi berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa makan jenis makanan yang sama seperti telur, keju, daging sapi, dan mentega dari hewan yang dibesarkan secara berbeda menyebabkan perbedaan signifikan dalam penanda kesehatan manusia yang penting, termasuk kadar asam lemak omega 3,
asam linoleat terkonjugasi, dan faktor penyebab peradangan. Dengan kata lain, makan telur yang dikurung yang memiliki sangat sedikit omega 3, maka penanda peradangan dapat meningkat. Di sisi lain, telur yang dibesarkan di padang rumput yang kaya akan omega 3 dapat mengurangi penanda peradangan. Para peneliti menyimpulkan bahwa cara hewan dibesarkan secara signifikan berdampak lebih baik pada kesehatan individu yang mengkonsumsi produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa bukan pertanyaan tentang apakah telur itu baik atau buruk. Pertanyaannya adalah, apakah Anda membeli telur berkualitas? Jadi, pilihan yang baik adalah membeli telur yang dibesarkan di padang rumput dan telur ayam kampung yang dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi Anda. Tren serupa dapat ditemukan di banyak makanan. Daging sapi yang diberi makan rumput diketahui memiliki kadar lemak sehat yang lebih tinggi dan tingkat peradangan yang lebih rendah dibandingkan dengan sapi yang diberi pakan ternak. Mirip seperti ikan tangkapan liar yang cenderung lebih sehat daripada ikan yang dibudidaya, di mana kerap diobati dengan antibiotik dan dibesarkan dalam kondisi penuh sesak. Makanan dan lingkungan hidup yang berbeda membuat ikan tangkapan liar memiliki profil nutrisi yang lebih baik dan potensi risiko kesehatan yang lebih sedikit. Dalam analisis terobosan tahun 2021, para ilmuwan memperbesar dan mengidentifikasi bahwa susu dari sapi yang diberi makan rumput mengandung konsentrasi mikronutrien yang jauh lebih tinggi seperti terpenoid, fenol, karotenoid, dan tocoferol dibandingkan dengan susu dari sapi yang diberi makan biji-bijian. Nutrien ini dikenal sebagai anti peradangan, antioksidan, antivirus, dan kandungan antikarsinogenik. Cara hewan dibesarkan memiliki dampak langsung pada kandungan nutrisi produk mereka. Oleh karena itu, menjadi bagian penting dari bahasan ini untuk mempertimbangkan bagaimana makanan Anda dibesarkan. Artinya, nutrisi, air, atau bahan kimia yang diterimanya. Apakah hewan yang menghasilkan makanan tersebut penuh dengan hormon peradangan dan stres? Dan akhirnya Anda bisa menebak apa yang akan terjadi pada tubuh Anda ketika mengkonsumsi makanan itu. Aturan sederhananya adalah berpikir, apakah makanan ini tumbuh secara alami? Untuk bagian terakhir dan paling penting dari bahasan ini adalah minyak goreng. Ketika memasak, minyak yang Anda gunakan membuat perbedaan besar. Sangat penting untuk menghindari minyak nabati karena minyak ini dengan mudah menjadi tengik dan teroksidasi, merusak kolesterol, dan berkontribusi terhadap penyakit. Minyak menjadi tengik saat terpapar pada panas, cahaya, atau udara, dan membentuk radikal bebas serta senyawa yang berbahaya. Seperti halnya karat yang merusak metal mobil, menjadi keropos, dan fungsinya menurun dari waktu ke waktu. Oksidasi dalam minyak dapat menyebabkan minyak rusak dan menjadi beracun. Hal ini terutama berlaku untuk minyak tak jenuh ganda yang lebih rentan terhadap oksidasi karena struktur kimianya menyebabkan peradangan dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Ini termasuk minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak safflower, minyak canola, minyak biji anggur, dan minyak biji kapas. Untuk meminimalkan oksidasi, disarankan untuk memasak telur Anda dengan metode yang tidak memerlukan minyak, seperti mengukus atau merebus. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan minyak tahan panas seperti minyak kelapa yang lebih tahan terhadap oksidasi. Minyak kelapa dapat menahan panas tinggi tanpa merusak atau mengeluarkan produk sampingan yang beracun, menjadikannya minyak yang stabil dan sehat. Selain itu, minyak kelapa mengandung trigliserida rantai sedang yang dimetabolisme secara berbeda di dalam tubuh dan memiliki sejumlah manfaat. Kesimpulannya, kepercayaan lama bahwa telur buruk bagi kesehatan jantung telah dibantah dengan baik dan benar-benar ditentang oleh studi penelitian yang solid. Penelitian menunjukkan bahwa kolesterol makanan dan lemak jenuh bukanlah penyebab sebenarnya dari penyakit jantung, bahwa oksidasi dan peradangan adalah penyebab sebenarnya, dan bahwa telur dapat menjadi makanan yang aman. Telur itu padat nutrisi, kaya akan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, penting untuk memilih telur yang dipasteurisasi dan dipiara bebas, dan ketika memasak telur, memilih metode yang tidak memerlukan minyak. Jika tidak, gunakan minyak yang stabil seperti minyak kelapa.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.